Kemudian alasan yang kedua, kenapa Sayyidina Utsman? Tapi sekali lagi ya, jadi ini penting ya untuk dipahami. Karena di hadhil masahifi, di dalam mushaf yang beredar tersebut terdapat qiraatun ghairu sahihatin. Terdapat qiraat yang ghairu sahihah. Nah, kemudian berikutnya, di sini ada ya. Terjadi ikhtilafu turuqil imla'iyah. Ya. Adanya kejadian atau terjadinya perbedaan teknis metode cara penulisan pendiktian ya. Fi azhirul masahifi, dalam mushaf yang berbeda tersebut. Ada yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini. Tidak seragam itu antara mushaf yang beredar itu tulisannya. Itu salah satu faktornya. Akhirnya wahadal khatta. Maka oleh itu Sayyidina Utsman wa hadza ma tudarikuhu Utsman. Ini yang ditemukan oleh Sayyidina Utsman. Wahadal khatta ala yadi rajulin wahidin. Nah, karena tidak seragam tulisan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain yang dikirim ke berbagai macam daerah itu, akhirnya ya disatukan oleh Sayyidina Utsman. Tulisannya itulah yang dikenal dengan istilah namanya khat Utsmani. Dan ditulis oleh satu orang. Nah, kalau sebelumnya enggak. Kalau yang sebelumnya tidak ditulis oleh satu orang. Itulah yang menyebabkan tadi terjadinya perbedaan tulisan tersebut. Akhirnya ya, Sayyidina Utsman itu memerintahkan satu orang untuk menulisnya. Siapa itu? Yaitu Sa'id ibnul As namanya, radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Sa'id bin As. Nah, kita koreksi tadi ini artinya ya, apa yang disampaikan oleh pendeta tadi itu. Di sini dijelaskan bahwa Sayyidina Utsman memerintahkan satu orang untuk menulis mushaf dengan satu model tulisan yang dikenal dengan tadi khat Utsmani. Itu berbeda dengan khat Arab. Misalnya contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Khat Utsmani itu ainnya itu tidak ada alif. Ainnya itu tidak ada alif. Alhamdulillahirabbil, ditulisan ini, ditulisan. Pada saat itu alif tidak ada. Langsung udah Alhamdulillahirabbil tapi panjang, tapi alifnya tidak ditulis. Itu khat Utsmani. Nah, kalau khat yang non Utsmani atau ya khat Arab, yang Arab ya bisa ditulis alifnya. Alhamdulillahirabbil bagian alif. Ya, khat Utsmani itu tidak ada apa? Tidak ada alif pada ain yang ada pada alif. Sekarang tidak ada juga alifnya, cuma ditaruh di atas menunjukkan tanda panjang. Menunjukkan tanda panjang. Ya, kenapa? Lah ini udah Al-Quran udah tersebar ke seluruh dunia kan gitu. Bukan ke Arab saja. Nanti kalau tidak ditaruh tanda, terutama sekali bagi orang-orang non-Arab, ya susah untuk membacanya gitu. Ya, yang menulisnya pada saat itu adalah Sa'id bin As dalam satu bentuk tulisan yang disebut dengan khat Utsmani. Misalnya mulaqu rabbihim alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, mulaqu, setelah mulaqu ada wawu kan? Nah, setelah wawu dalam khat Utsmani ada alif. Nah, begitu sistem penulisan pada saat
pas ada itu artinya diratakan semua seperti itu. Hatta tusbiha an-nusakha. Nah, sehingga semua kulluha, semua nasakh, semua salinan-salinannya itu kan disalin lagi itu. Bi khatin wahidin. Nah, dengan satu tulisan. Nah, sebelumnya itu yang beredar beda-beda itu. Mungkin ada yang pakai alif, ada yang ngendak kan gitu. Nah, setelah itu diratakan semua bi khatin wahidin. Wa wal ma'ruf bi mushafi Utsman. Itulah yang dikenal dengan namanya mushaf Utsman. Mushaf Utsman. Mushaf Utsmani. Nah, kembali tadi untuk mempertegas bahwa Al-Quran pada saat itu dibakar, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Bukan karena unsur kemarahan, bukan, apalagi ada unsur memang untuk melenyapkan Al-Quran supaya tidak ada yang dibaca. Tidak ada itu. Nah, oleh sebab itu beliau di sini mengatakan, Syekh Muhammad Yasin mengatakan wal ahamu min azab kulli. Dan poin penting di sini katanya adalah anna ashabal masahifi. Sungguhnya pemegang mushaf pada saat itu misla Ubay bin Ka'ab. Ini paling populer ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia terkenal ini. Kalau kita sanad itu, jadi sanad apa? Sanad Al-Quran itu udah ini yang paling populer nih. 4 deh dengan Utsman bin Affan ya. Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang berikutnya adalah Abdullah ibn Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Wa Ali ibn Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib. Lam ya'tarid minhum, tidak ada satupun yang membantah, yang menyanggah, yang melarang Sayyidina Utsman pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pembakaran pada saat itu ya bukan tujuan untuk memusnahkan sehingga tidak ada yang dibaca, tidak ada. Ya buktinya ini 3 tokoh yang disebutkan di sini, yaitu mulai dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, lam ya'tarid ahadun minhum, satupun di antara mereka tidak ada yang membantah. Kenapa? Karena ya tadi itu ya tujuan utamanya adalah untuk pemurnian. Kemudian wa ajma'u ala sihhati ma fa'adahu Utsman, dan mereka semua itu sepakat terhadap kebenaran apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman tadi itu. Ajma'u itu artinya sepakat ala sihhati ma fa'adahu Utsman. Mereka sepakat terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman tadi itu adalah pekerjaan yang benar. Wa tammat amaliyatul ihraq amama al-kubara'i min ashabin nabi. Nah, dan pembakaran tersebut, kalau kita ngikuti versi yang dibakar ya, pembakaran itu sempurna terjadi di depan tokoh-tokoh kibarus sahabah itu, sahabat-sahabat senior kalau bahasa sekarangnya. Ada sahabat yang sigarus sahabat kayak Ibnu Abbas, itu sigarus sahabat. Anas bin Bali itu masuk dalam kategori sigarus sahabat. Nah, kalau kibarus sahabat, itu adalah tokoh-tokoh senior sahabat. Tidak ada yang membantah, di hadapan mereka itulah dibakar. Nah, terus ini menarik ya, hatta lamma hadasat fitnatu ba'da maqtali Utsman. Ya Allah, sehingga tatkala terjadi fitnah setelah terjadinya pembunuhan Sayyidina Utsman. Insyaallah tabarakallah, Sayyidina Utsman ya meninggal dunia dalam keadaan dibunuh. Hanya Abu Bakar saja di antara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin itu yang meninggal dunia bukan dibunuh. Yang lainnya adalah dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, di saat terjadi fitnah setelah pembunuhan Utsman, diganti khalifah oleh Sayyidina Ali pada saat itu. Dan di sanalah terjadi perang Siffin antara kelompok Muawiyah dengan Sayyidina
Tidak Ali, berapa banyak itu yang terbunuh pada saat itu umat Islam sama Islam. Waqala ba'dur rawafidhi. Nah ini kalangan rawafid nih. Rawafid itu kalau dalam bab Syiah itu ada namanya Syiah Rafidah ada. Kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Satunya itu terhadap gencatan senjata yang terjadi antara Muawiyah dan Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, ini yang tidak setuju itu yang Khawarij ya, ada itu. Ada Khawarij. Ada tuduhan annahu na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ba'dhu rawafidhi innahu harraqal masahifa. Ada tuduhan bahwa Sayyidina Utsman itu membakar mushaf. Ya, tuduhan maksudnya tuduhan untuk memojokkan. Ya. Di pembakaran sahabat itu Sayyidina Utsman terhadap Al-Qur'an ya, tadi kan di depan para sahabat. Qala Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, bayangkan ini. Imam Ali sendiri yang berkata. Di saat ada serangan terhadap tentang masalah tuduhan bahwa Sayyidina Utsman membakar mushaf dan itu yang digunakan untuk menjelek-jelekan Sayyidina Utsman, apa kata beliau? Qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wallahi. Nah, tapi Imam Ali mengatakan wallahi, demi Allah, ma fa'ala Utsman zalika illa bi musyawaratina. Sayyidina Utsman tidak melakukan demikian atau membakar mushaf yang sudah dijelaskan tadi itu illa kecuali itu adalah berdasarkan musyawar. Imam Ali lo sendiri yang membela Sayyidina Utsman. Wa hudurina, dan kami hadir itu pada saat pembakaran itu. Wa muwafaqatina jami'an, dan kami semua itu sepakat tentang kebenaran apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Nah, itu bantahan atau pembelaan Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, intinya di sini ya bahwa pembakaran tersebut bukan niatnya untuk memusnahkan supaya tidak ada yang dibaca lagi. Nah, itu mungkin kalau seperti itu modelnya, nanti Al-Quran yang tiba setelah ayat yang kita terima mungkin dianggap tidak otentik gitu kan, tidak orsinil, tidak asli. Tidak, justru ditulis ulang jadi itu kan dengan tulisan yang semuanya sama. Kemudian dia menghilangkan sisipan sehingga murni itu adalah Al-Quran, dan menggunakan satu tulisan rata semuanya. Dan itulah kemudian yang diperbanyak dan beredar sampai sekarang, dan alhamdulillah itu kita temukan. Ini masih banyak penjelasan tinggal satu aja di sini yang saya mau sampaikan tentang komentar ahli sejarah dan sekaligus orientalis juga, mustasyrikin. Hatta inna ahadal muakhirin, salah satu daripada ahli sejarah, muakhir itu mu'arrikh gitu ya, mu'arrikh ahli sejarah sekaligus mustasyrikin, sekaligus sebagai yang orientalis, namanya kalau ditulis di sini Muair, mengatakan apa? Innal mushaf allazi jama'ahu Utsman, mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, tawa intiqalnya itu, pindahannya itu adalah mutawatir, tidak bisa untuk dibantah. Tawatara itu mutawatir, min yadin ila yadin, dari satu tangan menuju tangan yang lain, hatta wasala ilainal an, sehingga sampai kepada kita sekarang, duna ayy tahrifin,
tidak ada tahrif, tidak ada perubahan sedikit pun seperti apa yang berada pada masa Sayyidina Utsman yang ditulis oleh siapa tadi? Sa'id bin As. Walil Qur'anil mawjud fi kulli dunya wa Qur'anun wahidun. Dan Quran yang sekarang yang ada di seluruh dunia itu adalah Quran yang wahid, satu. Sama. Nah, nanti kita akan bahas dari perbedaan Al-Quran yang ada di Syiah. Ada sedikit perbedaan, tapi bukan perbedaan kalimat, enggak. Bukan perbedaan kalimat. Ada perbedaan dalam penentuan akhir surat. Wal waqi'u, dan fakta ini katanya itu adalah yu'ayyidu sidqal ayatil karimah. Nah, dan fakta ini adalah menguatkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, ini taruh nahnu nih. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an, nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh benar-benar kamilah yang memelihara Al-Quran. Penutup hadirin tentang ayat ini, di sini mengatakan kami. Pada umumnya dalam ayat Al-Quran hadirin, kalau Allah mengatakan kami, bukan berarti Tuhan itu banyak. Allah itu banyak, enggak. Tetap. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu, mengatakan inna, sungguhnya kami. Walaqad khalaqnal, misalnya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalau ada kata-kata kami, itu menunjukkan bahwa ada andil atau campur tangan yang lain di dalam melakukan. Contohnya dalam pemeliharaan Al-Quran, Allah memelihara bersama siapa? Bersama Rasulullah. Terus hufaz, ya termasuk, mudah-mudahan kita termasuk ya dalam kategori orang-orang yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara Al-Qur'an. Untuk sementara itu aja hari ini ya. Untuk menambah wawasan, jangan sampai nanti kalau ada kritikan atau nauzubillah min zalik, kalau ada yang menghina Al-Qur'an misalnya, kemudian kita hanya diam saja gitu. Jadi mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi penambahan wawasan ilmu pengetahuan kita untuk memantapkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut tentang adanya ungkapan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga mengandung beberapa versi bacaan. Apakah versi bacaan yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan Al-Quran itu banyak, atau Al-Quran itu berubah-ubah atau berbeda-beda? Nah, itu nanti secara khusus kita bahas kenapa terjadinya perbedaan qiraat dan sebagainya. Ya. Sekedar itu hadirin semua, mudah-mudahan kajian kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah yang bernilai tinggi dan mengundang rahmat dan ridha Allah SWT. Sekarang kita lanjutkan ke kajian kitabnya sebentar ya. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka kitabnya.